Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Nur Hifah di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada siang hari ini terlaksana bedah buku Sangkakala di Langit Andalusia yang bertempat di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Lembaga Pers Mahasiswa Ibrahimi sukses menyelenggarakan acara bedah buku bertajuk Sangkakala di Langit Andalusia karya Dr. Gigi Hajah Hanum Salsabila MBA yang berlangsung di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, Situbondo. Kegiatan ini mengusung tema peran mahasiswa santri dalam mengembangkan jurnalistik Islami yang dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Insinyur Abdul Muhsin Emling, Dr. Gigi Hajah Hanum Salsabila MBA sebagai narasumber, Royhan Firdausi MAG sebagai pembanding yang juga merupakan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi. Segenap sivitas akademika serta diikuti dengan antusias oleh seluruh mahasiswi Universitas Ibrahimi. Lantunan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi oleh Villa Fahrika menjadi pembuka kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Wakil Rektor 3 Universitas Ibrahimi, Insinyur Abdul Muhsin Emling. Dengan bekal ilmu agama yang mendalam dan juga pemahaman nilai-nilai Islam yang kuat, kalian memiliki perspektif yang sangat dibutuhkan untuk menjadikan informasi yang tidak hanya akurat, kredibel, tetapi juga beretika dan tentunya membawa kemaslahatan bagi umat. Acara pada hari ini tentu akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana mahasiswa santri dapat mengambil peran aktif dalam mengembangkan jurnalistik Islam. Kita bersama-sama akan mendengarkan pengalaman berharga dari narasumber seorang penulis novel yang memiliki latar belakang pendidikan. Kalau saya lihat background dari beliau ini dokter gigi, betul Ibu, lulusan UGM juga ya, alhamdulillah. Dengan pengalaman karir yang luar biasa ini, terutama pengalaman karir beliau di bidang jurnalistik, sudah barang tentu beliau sangat memahami seluk-beluk jurnalistik, terutama di era digital. Saya berharap acara ini akan menjadikan momentum penting bagi seluruh mahasiswa, terutama yang hadir pada siang hari ini, memberikan kesadaran dan memotivasi para mahasiswa santri bagaimana tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi saya berharap juga menjadi produsen konten yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Saya selaku panitia acara hari ini merasa cukup bersemangat karena acara hari ini berjalan cukup lancar dan antusiasme teman-teman peserta juga cukup tinggi, sehingga menurut saya acara hari ini bisa dikatakan berhasil. Selain itu, tujuan dari acara ini tentu saja untuk meningkatkan minat literasi teman-teman mahasiswa terhadap kejurnalistikan Islami. Besar harapan kami acara ini dapat menumbuhkan semangat mahasiswa dalam giat dalam berliterasi. Ini sejalan dengan harapan Ibu Nyai Nur Sari Asadiah bagaimana santri itu bisa melek terhadap literasi. Harapan untuk LPMI ke depannya semoga semakin jaya, semakin sukses, dan bisa menjadi wadah bagi teman-teman mahasiswa Ibrahimi untuk selalu memberikan hazanah keilmuan dan literasi terhadap mahasiswa Ibrahimi. Hadir sebagai narasumber utama Dr. Gigi Hajah Hanum Salsabila MBA yang merupakan dokter gigi lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, namun juga lebih dikenal melalui kiprahnya di dunia jurnalistik dan media. Karirnya dimulai sebagai presenter berita di Trans TV, kemudian menjadi koresponden detik.com wilayah Eropa, hingga kini aktif sebagai penulis lepas skenario film dan media studies di UGM, juga tercatat sebagai penerima beasiswa Australian Award dalam bidang film making and screenwriting.
Dalam sesi pemaparan melalui bincang hangat, Dr. Gigi Haja Hanum Salsabila menyampaikan riwayat hidup dan membagikan kisah di balik pembuatan novel terbarunya, yakni Sangkakala di Langit Andalusia, yang mengisahkan runtuhnya kejayaan Islam di tanah Andalusia yang diganti dengan pemerintahan Katolik di wilayah tersebut. Betapa peradaban yang luar biasa itu diubur dalam-dalam dan diganti peradaban Katolik ya sekarang. Nah, cerita inilah yang akan saya angkat lewat perjalanan Hanum dan Rangga ceritanya. Pasti Mas Royhan sudah baca ya. Jadi ada dua cerita masa lalu dan masa depan. Ya. Yang masa depan itu nanti akan mempertemukan yang lalu dan masa depan itu akan bertemu nanti di satu momentum. Nah, yang jelas adik-adik, kita harus tahu dan memahami bahwa dunia yang sekarang ini 4.0 istilahnya tadi Pak Abdul Muksid tadi menyampaikan, teknologi digital, Internet of Things, AI dan lain-lain tidak akan pernah ada jika tidak ada yang namanya peradaban Islam di zaman keemasan di Andalusia. Disitulah lahir banyak sekali ilmuwan saintis Islam progresif yang menemukan apa itu namanya algoritma ya, itu kan dari nama seorang saintis Islam di masa Andalusia gitu, Al-Khawarij. Kemudian kalau kita dengar Ibnu Sina itu namanya Avicenna ya, karena memang orang-orang non muslim itu menghilangkan bau-bau Islam, jadi diganti semua nama-namanya agar lebih Spanyol gitu. Makanya namanya Avicenna ya. Kemudian itu kan sebetulnya kan Ibnu Rushd ya, itu diganti semua. Nah, saat itu yang terjadi adik-adik, di belahan bumi Islam ya, di Andalusia itu terjadi pencerahan besar-besaran. Di belahan ya Eropa yang lain seperti di Italia, Spanyol Utara, Prancis ya, mungkin dulu namanya bukan Prancis ya, di Jerman, kemudian di Eropa Timur itu terjadi apa yang namanya masa kegelapan. Kenapa gelap, Mbak Hanum? Di sana itu ada sebuah dogma namanya Excelsior Nulla Salus. Tidak ada kebenaran selain kebenaran gereja. Makanya ada yang namanya Galileo Galilei, Copernicus yang dipenggal, yang dibunuh, dieksekusi karena mengatakan bahwa bumi itu bukan pusat tata surya, tapi mataharilah yang dikelilingi oleh bumi, bukan bumi yang dikelilingi matahari. Ilmuwan itu benar mengatakan sesuatu yang benar, tetapi karena dogma gereja tidak, bumi itu adalah pusat dari segalanya, maka ilmuwan-ilmuwan itu kemudian dibunuh dan dibunuh. Karena apa? Kamu membuat suatu dogma di luar gereja. Sementara di Islam, sains ya, kebenaran fakta ya, bukan dogma ya, itu disebarluaskan. Bahkan para ilmuwan Islam ini menyambungkan Plato, Aristoteles, Pythagoras ya, ilmuwan di Yunani ya, zaman Romawi Yunani itu dikenal kembali. Karena apa? Mereka menceritakan, para filsuf-filsuf ini diceritakan lagi oleh para ilmuwan Islam yang tadinya tertutup karena masa kegelapan, dibuka kembali. Ini loh Eropa, kalian pernah punya para teoretikus dan filsuf yang luar biasa yang menemukan banyak sekali rumus-rumus matematika.
dan kita perbaiki, kita kembangkan rumus-rumus sains, rumus-rumus ilmu pengetahuan itu. Bahkan saat itu ada seorang ilmuwan Islam yang sudah pernah membuat yang namanya itu bola astronomi, ya, bayangkan ya, zaman itu gitu. Belum secanggih sekarang. Artinya kita harus melihat bahwa sesungguhnya ya hari ini kita berhutang banyak pada Islam di zaman Andalusia. Nah, adik-adik, saya mau cerita tentang Sangkakala lebih lanjut. Saya menceritakan tentang bagaimana akhirnya Islam itu habis. Islam itu habis di sana oleh karena orang Islamnya sendiri. Jadi pada masa keemasan ya, mereka itu ya namanya sudah berleha-leha ya para sultan-sultannya. Nanti boleh dicek ya beberapa nama sultan yang di sana terlalu mengagung-agungkan materialisme, sehingga mudah sekali saling bermewah-mewah. Akhirnya mereka saling bersaing dan saling caplok antara kerajaan. Yang kecil-kecil apa itu yang disebut air. Nah, inilah yang membuat akhirnya kekuasaan atau Empire of Muslim itu menjadi rapuh. Nah, kemudian ada yang namanya Paus Urban. Paus Urban itu adalah pimpinan Katolik terbesar ya di dunia yang mengatakan kita harus ambil kembali itu Andalusia yang sudah hampir 700 tahun dikuasai oleh Islam. Kita ambil kembali dengan apa yang dia sebut sebagai reconquista, reconquest itu menaklukkan kembali. Nah, upaya reconquista itu terjadi beratus-ratus tahun, jadi tidak sehari atau setahun atau mungkin 1 bulan, tapi beratus-ratus tahun adik-adik. Upaya itu terus menggerus Islam ya, Andalusia itu dicaplok oleh kekristenan itu sedikit demi sedikit dari utara, hingga akhirnya yang paling terakhir adalah kerajaan Granada yang saat itu dipimpin oleh Sultan Buabil yang kurang cakap memimpin dan dia selalu kalah ya. Dan itulah terakhir benteng pertahanan Islam di Andalusia namanya Granada yang akhirnya ditumpas atau dikalahkan oleh Isabella dan Ferdinand. Jadi adik-adik, kalau kita pergi ke Spanyol ya, di setiap kota, utamanya kota yang ada di bawah Spanyol Selatan, selalu ada monumen patungnya Isabella. Bayangkan dia seorang perempuan, bukan laki-laki. Jadi Ratu Isabella itu sangat diagung-agungkan karena Ratu Isabella lah yang punya pemikiran untuk menghabisi Islam saat itu. Jadi bukan Ferdinandnya, justru Isabellanya. Nah, makanya di mana-mana selalu ada patung Isabella di setiap kota, terutama kota-kota Spanyol di selatan ya, kayak Sevilla, Valencia. Saya sebagai peserta bedah buku pada siang hari ini bersyukur, sangat-sangat bersyukur karena dapat menghadiri acara yang sangat-sangat spesial, karena bedah buku yang kali ini adalah bukan sekedar buku biasa, yaitu buku Sangkakala di Langit Andalusia yang ditulis langsung oleh Dr. Gigi Haji Hanum, di mana beliau itu memiliki perjalanan hidup yang sangat keren. Kesan dari pada acara siang hari ini adalah di mana kita pentingnya mengenal sejarah yang ditulis dalam buku ini, sejarah yang telah lama hilang dan ditulis kembali pada buku Sangkakala di Langit Andalusia. Dan ini adalah salah satu bentuk penting membaca, walaupun kita tidak dapat merasakan, namun kita dapat mengetahui tentang sejarah-sejarah tersebut. Harapannya semoga sebanyak peserta yang ada di sini dapat mengambil hikmah dari perjalanan narasumber yang sangat keren ini, dan kita dapat
mengambil hikmah dari buku yang telah kita bedah pada siang hari ini. Sebagai pembanding, hadir Royhan Firdausi MAG, dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi, yang memberikan pandangannya terhadap isi dan konteks buku. Buku ini itu masuk dalam kategori fiksi sejarah dan historical fiction. Nah, kemudian buku ini juga yang membuat saya terkesan adalah bagaimana penulis juga berani memasukkan kejadian yang di masa kini untuk sesuatu yang terjadi di masa lampau. Itu tidak banyak penulis berani mengambil risiko. Apa risikonya, teman-teman sekalian? Risikonya adalah bagi pembaca yang fokus ceritanya itu akan melewatkan pada scene penulis ini. Kenapa? Karena kita akan buru-buru selesai ceritanya. Misalnya cerita tentang pertama kerajaan gitu kan. Tiba-tiba saya dibawa kepada tulisan pembahasan penulis di era sekarang. Ini kok nggak nyambung bagi salah satu kelemahannya di situ. Tetapi dalam buku ini memasukkan di era sekarang itu membuktikan adanya sesuatu yang benar. Artinya apa, teman-teman? Jadi fiksi sejarah itu ceritanya adalah bagaimana penulis itu masuk kepada sesuatu yang terjadi di masa lampau, kemudian ditulis dengan sebaik mungkin. Tulisan ini itu nyata, makanya dibuktikan dengan hadirnya beliau di Spanyol, dengan bukti-bukti yang ada dan sebagainya. Maka penting sekali, teman-teman sekalian, enaknya membaca buku itu di sini. Makanya kekuatan terbesar dalam diri manusia itu adalah pikiran. Indra yang lain tidak bisa menjangkau, tapi pikiran bisa menjangkau. Ketika menjelaskan tentang Spanyol, mata tidak bisa melihat, mulut tidak bisa merasakan, tapi pikiran bisa menjangkau. Oh, Spanyol begini. Ini nikmatnya membaca buku, teman-teman sekalian. Karena itu, teman-teman akan banyak sekali mendapatkan pengetahuan, akan membangkitkan semangat kita terkait bagaimana buku ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang masukan ya. Kemudian beberapa hal yang menjadi catatan saya, teman-teman sekalian. Ada dialog yang sebenarnya bagi saya kurang. Begini, masukan saya atau saran dalam buku ini itu tidak akan mengurangi kesempurnaan buku ini. Karena ada pakar hermeneutik Gadamer itu menyebutkan pikiran manusia itu dipengaruhi oleh horizon. Apa yang dia dapatkan, lingkungan, buku yang dia baca itu menentukan pikirannya. Makanya ada kemungkinan pikiran saya berbeda dengan teman-teman ketika membaca ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masukan yang terjadi di sini hanyalah bagian dari pikiran yang menurut Gadamer itu kebebasan berpikir. Artinya dalam pikiran penulis begini, pikiran kita secara otomatis punya kebebasan untuk menjangkau itu. Jadi tidak sama sekali masukan saya dalam buku ini tidak akan mengurangi sedikit pun kesempurnaannya. Pertama, di sini ada dialog, teman-teman sekalian, ketika Boabdil itu Sultan Boabdil itu kemudian diruntuhkan oleh Ferdinand dan Isabella, nah itu kecewa dan sebagainya. Tiba-tiba sang anak itu menangis, akhirnya ditegur oleh sang ibu. Kalimatnya begini, "Anakku, jangan kau menangis seperti perempuan untuk sesuatu yang tidak bisa kau pertahankan sebagai laki-laki." Saya kurang nyaman saja ketika menyebutkan kau menangis seperti perempuan. Jadi seolah-olah menangis perempuan itu lemah begitu. Dan saya kurang serak. Bisa diganti kan? Misalnya diganti begini, "Anakku, jangan menangis. Kau bukan lagi balita yang mudah merengek untuk sesuatu yang tak bisa kau dapatkan." Jadi diumpamakan dengan anak kecil itu bagi saya fair gitu kan. Saya senang sekali dan
ikut berbangga dengan acara dari LPM, Lembaga Pers Mahasiswa dari Universitas Ibrahimi Situbondo yang telah mengundang acara sharing tentang bedah buku Sangkakala di Langit Andalusia. Dan ini sebuah acara yang menurut saya progresif, memperkenalkan para mahasiswa dengan dunia jurnalistik Islami modern ya, dan mudah-mudahan acara ini terus diselenggarakan di tahun-tahun berikutnya, tentu saja dengan pembicara-pembicara yang juga luar biasa, sehingga insya Allah dengan acara seperti ini teman-teman mahasiswi, para santriwati bisa menjadi pilar utama peradaban Islam yang di masa depan yang sangat-sangat dibutuhkan. Saya kira seperti itu. Selamat dan mudah-mudahan saya bisa datang lagi ke sini suatu saat. Acara yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang interaktif serta kuis dari narasumber kepada peserta. Sebagai penutup, dilakukan penyerahan cenderamata oleh pimpinan redaksi Lembaga Pers Mahasiswa Ibrahimi, Lupita Febriani, kepada Dr. Gigi Haja Hanum Salsabila MBA sebagai bentuk apresiasi dalam partisipasinya dalam kegiatan tersebut. S3 TV melaporkan.